Halo Updaters, kali ini saya akan membahas 5 berita terpopuler pekan ini. Apa saja? Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun official kita. Saya Aulia Rahmawati, inilah 5 berita terpopuler pekan ini. Berita pertama, korupsi Pasar Pelita Sukabumi, kuasa hukum tegaskan ASN bekerja sesuai SOP. Berkas perkara kasus dugaan korupsi Pasar Pelita Kota Sukabumi dengan tersangka AS dan IN sudah dinyatakan lengkap. Kuasa hukum AS Yanuar Reja mengatakan kliennya disangka pasal 2, 3, 9, dan 11 Undang-Undang Tipikor. AS merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Kota Sukabumi. Yanuar tidak menjelaskan rinci bagaimana peran AS dan mempersilahkan materi hasil penyidik dinyatakan ke penyidik. Yanuar menyebut ada 2 dugaan kerugian negara yang akan dibuktikan di persidangan yang rencananya akan diselenggarakan di PN Tipikor Bandung. Yanuar enggan mengomentari ihwal apakah AS mengakui dugaan kasus yang menyeret namanya tersebut. Tetapi Yanuar mengatakan kliennya bekerja sesuai standar operasional prosedur. Pihak hukum akan menyiapkan pembelaan untuk dibuktikan dalam persidangan. Menurut Yanuar, AS saat ini sudah nonaktif dari jabatannya. Sebelumnya AS dan IN digiring unit Tipikor Satreskrim Polres Sukabumi Kota menuju kantor Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Selasa siang 4 Oktober tahun 2022. 1 box berkas turut dibawa sebagai kelengkapan P21. Keduanya ditangkap terkait dugaan kasus surat perjanjian kerjasama bodong dan penghilangan aset Pasar Pelita berupa bangunan lama pada tahun 2015 dan terungkap dalam persidangan tahun 2017 lalu. Baru dilaporkan pada tahun 2018. Kasus ini kembali mencuat setelah polisi menetapkan P21 dan melimpahkan kasusnya ke kejaksaan. Berita kedua, 2023 dihapus, guru honorer di Sukabumi pertanyakan soal perdataan non-ASN. Forum Honorer Kabupaten Sukabumi mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jalan Raya Kadupugur, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Senin 3 Oktober tahun 2022. Mereka mempertanyakan informasi pendataan non-ASN yang terjadi miskomunikasi. Forum Honorer Kabupaten Sukabumi yang datang pada Senin ini diwakili puluhan guru honorer alias non-ASN dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Koordinator lapangan Jainal Arifin menyatakan terdapat kendala dalam pembuatan akun pendataan non-ASN di situs yang disediakan Badan Kepegawaian Negara. Diketahui, skema pendataan non-ASN dibagi ke dalam beberapa tahapan. Jainal menyebut di lapangan terjadi miskomunikasi terkait banyaknya data tenaga non-ASN seperti nomor induk kependudukan yang dinyatakan tidak valid saat pembuatan akun di situs atau portal resmi. Datangnya mereka ke kantor BKPSDM untuk mempertanyakan apakah ada perpanjangan waktu dalam tahap prafinalisasi bagi non-ASN yang belum berhasil membuat akun di portal pendaftaran resmi. Kendala teknis dalam pembuatan akun ini rata-rata terjadi pada NIK yang tidak sesuai dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur pada BKPSDM Kabupaten, Yulianti Suminar mengatakan pihaknya harus melakukan verifikasi ke portal Disdukcapil terkait NIK guru non-ASN untuk mengecek kebenaran data yang bersangkutan. Dalam siaran persnya, BKN menyatakan pendataan non-ASN adalah tindak lanjut ketentuan pemerintah yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya seperti pegawai non-ASN pada tahun 2023. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB resmi menghapus tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintahan mulai 28 November tahun 2023. Berita ketiga, mobil box tabrak anak di Sagarantan Sukabumi, korban meninggal dunia.
Seorang anak berinisial RM 10 tahun meninggal dunia setelah tertabrak mobil box yang melintas di Jalan Provinsi Ruas Sagaranten, Purabaya. Tepatnya di Kampung Puncak Ceri, RT 15 RW 05, Desa Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, pada Kamis 29 September tahun 2022. Peristiwa ini terjadi ketika korban dan kakaknya menyeberang jalan menuju masjid untuk bersolawatan. Kakaknya menyeberang duluan dan setelah itu korban. Namun dari arah Sagaranten datang mobil box dan menabrak korban. Di lokasi kejadian, kata Misbah, lampu penerangan jalan memang sudah lama tidak menyala. Setelah menabrak korban, mobil box bernopol D8845UD itu terus melaju. Berita keempat, pahitnya di PHK, bangkit dengan digital marketing ala pemuda Parungkuda Sukabumi. Diberhentikan dari tempat kerja yang selama ini jadi sumber penghasilan utama bukan perkara mudah untuk diterima. Pemuda 28 tahun asal Parungkuda Kabupaten Sukabumi ini merasakan bagaimana pahitnya di PHK. Namanya Tri Endo Rukmono, tinggal di Desa Babakan Jaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Tri adalah satu dari banyak orang yang harus merasakan di PHK saat ia masih bersemangat bekerja. Tri di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja di Jakarta. Saat itu, honor per bulan Tri sudah menyentuh angka 3,8 juta rupiah sesuai UKM DKI Jakarta. Cukup bagi pemuda sederhana yang masih berstatus belum menikah. Siapa sangka nasib berkata lain. 3 tahun bekerja, Tri harus menerima kenyataan pahit menjadi pekerja yang di PHK. Kondisi tersebut sempat membuatnya drop karena penghasilan dari bekerja itu sebagai penyangga kehidupannya. Tak hanya kehilangan penghasilan, Tri juga harus menerima kenyataan rencana pernikahannya pupus. Ia tak terlalu optimis bisa dapat pekerjaan lagi, pesimis untuk melamar pekerjaan karena umur terus bertambah. Ia merasa jika nanti diterima kerja, kejadian yang sama terulang kembali, habis kontrak dan tidak dipekerjakan atau di PHK karena alasan tertentu. Tetap menjadi pekerja bukan jadi pilihan Tri. Ia pun mencoba kembali menekuni dunia digital marketing, skill yang sudah dikenalnya sejak masih bekerja sebelum kena PHK. Namun saat itu waktu terbatas untuk didalami. Tak butuh waktu lama, bulan pertama ia sudah dapat banyak job pemasaran digital. Per minggu, kini Tri bisa mendapatkan penghasilan dalam kisaran hingga 2 juta rupiah. Karena dinamis, ia terus memperdalam ilmu digital marketingnya hingga kini. Berita kelima, Panglima TNI perintahkan kerusuhan TNI dan supir angkot di Sukabumi diproses pidana. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerintahkan kasus keributan anggota TNI Angkatan Darat dengan sopir angkot di depan SPBU Ongkrak, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Ahad 17 Juli tahun 2022 tetap diproses pidana. Andika menyampaikan perintah tersebut saat memimpin rapat berkala tim hukum TNI yang ditayangkan di kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa pada Rabu 28 September tahun 2022. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Letjen TNI Chandra Warsenanto Sukotjo mengatakan keributan TNI AD yakni anggota unit 310 Kidang Kencana dengan sopir angkot 09 trayek Cibadak sudah selesai secara kekeluargaan. Chandra merespon jawaban itu dengan tetap memproses pidana yang bersangkutan. Dia beralasan penyelesaian kekeluargaan tidak menghilangkan unsur pidana. Andika mengapresiasi langkah tersebut yang tetap memproses hukum pidananya. Andika meminta agar terus dilanjutkan. Andika dengan jelas dan tegas mengarahkan untuk selalu transparan dan netral dalam melakukan tugas agar menghasilkan bukti yang konkret dan autentik. Demikian 5 berita terpopuler pekan ini yang telah dirangkum tim redaksi SukabumiUpdate.com. Terus ikuti SukabumiUpdate.com dan dapatkan berita terbaru dari kami. Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun official kita di Instagram, Facebook, YouTube, Dailymotion, TikTok, dan Snack Video.
Saya Aulia Rahmawati, sampai jumpa di 5 berita terpopuler pekan berikutnya.